Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Gusti Armando Josi, nama ulun Gusti Armando Josi. Di sini ingin menjelaskan sedikit tentang mazhab Imam Maliki atau Imam Malik, yang dimana nama beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Harits. Beliau lahir di Madinah pada 90 Hijriah atau 712 Masehi, wafat di Madinah 174 Hijriah atau 796 Masehi. Yang dimana beliau adalah Imam Malik atau dikenal sebagai mazhab Maliki. Di sini sesungguhnya mazhab beliau menjelaskan sesungguhnya mazhab Imam Dar al-Hijrah pertama ia mengambil kitabullah. Jika tidak ditemukan dalam kitabullah nasnya, ia mengambil as-sunnah atau kategori as-sunnah menurutnya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan fatwa sahabat, amal ahlu al Madinah al qiyas al musallah al murasalah sad az-zarai al urb dan al adad. Nah, adapun dasar pendapat-pendapat beliau atau hukum-hukum beliau itu ada Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ra'yu. Sama seperti Imam Hanafi ada Al-Ra'yu juga. Nah, beliau Al-Quran itu menggunakan zahir Al-Quran yaitu lafaz yang umum. Ini Imam Maliki. Kemudian menggunakan dar Al-Quran yakni ma'fum al-mukhallafah. Kemudian menggunakan ma'fum Al-Quran yaitu ma'fum muwafaqah. Dan juga menggunakan tanbih Al-Quran yaitu memperhatikan ilat. Kemudian menggunakan qarinah yaitu memperhatikan situasi atau petunjuk. Nah, itu kalau dari segi Al-Qur'annya, dasar hukum dari Imam Maliki untuk menjelaskan nanti apa itu zahir Al-Qur'an, dar Al-Qur'an, ma'fum, kemudian ma'fum al-muwaffah, ta'abi Al-Qur'an yaitu perilat, qarinah, itu nanti akan ada ahlinya lebih menjelaskan. Di sini tugasnya hanya menyebutkan saja. Kemudian ada as-sunnah. As-sunnah itu amal penduduk Madinah atau qaul ashabi al-izma. Nah, beliau as-sunnahnya amal penduduk Madinah, qaul ashabi izma. Kemudian as-sunnah sama beliau juga mengambil yang mutawatir, masyhur, ahad sebagai dasar, diutamakannya dari qiyas dan muqatti dan mursal selama tidak bertentangan dengan tradisi orang Madinah. Nah, karena beliau tinggal di Madinah pada masa itu. Kemudian amal penduduk Madinah itu izma. Amal penduduk Madinah didahulukan dari khabar ahad, izma. Kemudian ada qaul ashabi dengan syarat syahih sanad. Kemudian Imam Malik mengambil juga fatwa dari kitab kibar at-tabi'in, fatwa para kibar at-tabi'in, meskipun derajat tidak sampai ke fatwa sahabat, kecuali adanya ijma para ahlul Madinah. Nah, kemudian ada klarifikasi ijma. Kalau Imam Maliki itu ada sarih. Semua ulama mujtahid mengemukakan pendapatnya. Nah, semua ulama mujtahid mengemukakan pendapatnya. Kemudian ada sukuti. Ada sebagian ulama mujtahid bersikap diam atas mujtahid lainnya. Artinya kalau sudah diam itu setuju-setuju aja, tidak ada pertentangan di dalamnya. Kemudian itu ijma sarih, kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap suatu masalah hukum yang dikemukakan dalam sidang ijma. Setelah masing-masing mujtahid yang mengemukakan pendapatnya terdapat masalah yang dibahas. Ijma jenis ini bisa dijadikan hujjah dan statusnya bersifat qat'i, pasti. Nah, itu ijma sarih. Karena di sini dijelaskan bahwa kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan. Artinya para mujtahid mengumpul dan menyepakati hal tersebut, maka statusnya bersifat qat'i, yaitu pasti. Kemudian ada ijma sukuti, yaitu pendapat sebagian mujtahid pada suatu masa tentang hukum suatu masalah dan tersebar luas, sedangkan sebagian mujtahid lainnya diam saja setelah meneliti pendapat. Nah, jadi yang berpendapat hanya beberapa mujtahid pada suatu masa tentang hukum, tapi sudah tersebar luas dan mujtahid lainnya diam saja, tidak mengomentari
tentang pendapat tersebut. Kemudian ada kedudukan ijma sukuti. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Abu Bakar al-Balakani berpendapat ijma sukuti bukanlah ijma dan tidak dijadikan hujjah. Bukanlah ijma dan dijadikan hujjah. Kemudian ada mayoritas ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad berpendapat ijma sukuti bisa dijadikan hujjah yang qati. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Karena ijma sukuti itu hanya beberapa mujtahid saja yang mengeluarkan pendapat. Sisanya diam, tapi diam itu dianggap juga menyetujui. Oke. Kemudian ada ar-ra'yu. Ar-ra'yu itu pendapat, yaitu qiyas yang dipakai qiyas mashalah al-mursalah ihtisan sad az-zara'i al-istihab sya'ru mal qarabala. Nah, yang dimana kiasnya sini adalah beliau mengambil menanggungkan sesuatu yang tidak diketahui menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya. Oke. Itu kias. Kemudian ada al-marsalahah al-mursalah. Al-mashalahlah al-mursalah. Nah, ini maslahah mursalah adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan, sesuatu dengan akal dan tidak terdapat pada asal. Tidak ada nasnya untuk melaksanakan atau tidak, bertujuan meniadakan kesukaran atau menarik kemanfaatan kemaslahatan umat manusia. Tidak ada nas untuk melaksanakan atau tidak, jelas aja, mungkin Bapak paham aja. Kemudian ada sad az-zara'i, maknanya menyumbat jalan, wasilahnya haram wasilahnya halal. Makna menyumbat jalan, wasilahnya haram, wasilahnya halal. Wasilah belum ini apa nih, gak jelas nih. Makna menyumbat jalan, wasilahnya haram, wasilahnya halal, wasilahnya kepada kemungkaran haram dan harus dicegah. Oh iya, jelas. Jika sesuatu itu menuju ke jalan yang buruk, maka itu haram. Jika sesuatu itu menuju pada jalan yang baik, maka itu pasti baik. Itu aja intinya. Kemudian ada al-istihab, menetapkan hukum sesuatu selama tidak ada merubahnya. Menetapkan hukum sesuatu selama tidak ada yang merubahnya. Artinya hukum itu dari dulu tetap sama dan tidak ada berubah. Maka itulah al-istihab. Kemudian tapi ada al-istihab al-bara'ah al-asliyah, terlepas dari tanggung jawab atau terlepas dari suatu hukum sehingga ada dalil yang menunjukkan, terlepas tanggung jawab dari segala taklif sampai ada bukti yang menetapkan taklifnya. Misal anak kecil sampai datang balik, karena itu tidak ada bukti taklifnya, tapi nggak apa-apa. Misalnya balik itu pada usia berapa kita nggak tahu. Istihab yang ditunjukkan oleh al-sya'ru atau al-aqlu, yaitu sifat yang melekat pada suatu hukum sampai ditetapkannya hukum yang berbeda dengan hukum itu. Kemudian ada hukum wudu, seorang dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya. Jika orang itu merasa tidak batal dan tidak ada penyebab batalnya, maka itu selalu tetap dalam keadaan wudu ya. Kemudian ada al-istihab al-hukmi atau dalil umum, sesuatu yang telah ditetapkan dengan hukum mubah atau haram, maka hukum tersebut berlangsung sampai ada dalil yang mengharamkan yang asalnya mubah atau membolehkan yang asalnya haram. Oke, sesuatu yang belum ada jelas dalilnya, maka harus ditunggu dulu sampai ada dalilnya ditemukan. Maka status istihab al-hukmi itu dalil umum yang telah ditetapkan, maka hukum suatu perkara itu akan tetap sama. Kalau dari dulu mubah sampai sekarang pasti mubah. Kemudian ada
Istighwasi seperti keadaan hidup seorang menisabkan kepada seorang yang hilang. Misalkan apabila seorang dalam keadaan hidup meninggalkan kampung halamannya, maka orang ini oleh semua mazhab dianggap tetap hidup sampai ada bukti menunjukkan bahwa orang itu meninggal. Jadi nggak boleh asal sebut orang itu meninggal karena belum tentu meninggal. Itu Imam Maliki. Istiaf hukum yang ditetapkan ijma menjadi perselisihan. Misal para ulama fikih menetapkan berdasarkan ijma bahwa tawakal tidak ada air, seorang boleh bertayamum untuk mengerjakan salat apabila dalam keadaan salat ia melihat ada air. Apa salatnya harus dibatalkan untuk kemudian berudu atau salatnya itu tetap dilanjutkan. Nah, itu perbedaannya. Nah, itulah sekilas tentang mazhab Imam Maliki. Nah, kurangnya mungkin nanti ya yang lebih bisa menambahkan karena saya cuma baru belajar. Oke.